about me, it's about Dah. Kak Yosua ngagetin aja Iya, kak. karena aku lihat ya kakak, isebot apa sih itu kak? Lagi latihan lagu LOVE kak. Oh, LOVE, lagu Iya. tentang apa itu kak? Itu menceritakan betapa besar kasih setia Tuhan buat hidup kita. Waduh, ini adik-adik di rumah juga pengen nih lagu ini nih kak. Oke, yuk bangkit berdiri sama-sama. Ayo semuanya. Kita mau belajar nyanyikan sama-sama. Betul, Yuk. ikutin gerakan yang begini tangannya semuanya. Siap ya? Ayunkan, ayunkan. Come on now. Come on now, let's open another. Ganti ya. Come on now, take a good look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi ya, kamu tangannya begini. Come on. Come on now, let's open another. Come on now, come on now, take a good look and see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Ayo kita lebih semangat lagi dan lebih memuji Tuhan. Kita bagi berdiri dan ikutin gerakan kakak di lagu Tuhan Yesus baik. Come on. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagi. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay! Lebih semangat memuji Tuhan, karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik dan berkasih. Come on, sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Tuhan Yesus baik. Yeah, yeah. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau menyanyikan tentang kesetiaan Tuhan dan kebesaran Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lagi, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beberapa bulan ini kita telah mendengar bahwa Tuhan kita, Tuhan yang begitu baik, di mana Dia memberikan janji-janjinya kepada kita semua. Coba Kak Firman tanya, siapa yang ingat janji-janji firman Tuhan? Ya, betul.
Salah satunya di mana Allah telah memberikan penolong melalui Roh Kudus. Beberapa minggu lalu kita telah mendengarkan tentang pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Hari ini Kak Firman ingin mengajak adik-adik kita merenungkan satu janji firman Tuhan yang begitu luar biasa juga, yaitu adalah Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kak Firman ingin mengajak adik-adik untuk membaca Alkitabnya. Yuk, siapin Alkitabnya, kita buka Alkitabnya. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Kalau udah siap, yuk tunjukin Alkitabnya di depan. Oke. Roma 8 ayat 28. Kak Firman akan bantu adik-adik kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Wah, firman Tuhan begitu luar biasa ya, bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Di dalam Roma 8 ayat 28 yang tadi kita sudah baca, ada 3 poin penting yang bisa kita perhatikan, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 3 kalimat ini sangat penting kita perhatikan ya adik-adik. Ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau misalkan ditanya sama Kak Firman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa ya? Mungkin kebaikan itu adalah kita mempunyai keluarga yang bahagia, atau mungkin nilai-nilai sekolah kita bagus, di mana di situ Allah turut bekerja, dan mungkin juga ada teman-teman yang mengasihi kita semua. Nah, kayaknya Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kalau misalkan kejadian-kejadian itu sebaliknya yang terjadi di dalam kehidupan kita, misalkan kalau kita lagi sakit, apakah Tuhan itu tetap bekerja? Atau mungkin hari ini engkau juga adik-adik sedang ngalamin orang tua dalam perceraian, atau adik-adik juga lagi ngalamin sakit, atau mungkin juga ada dari kamu juga sedang mengalami diejek sama teman karena percaya sama Tuhan Yesus. Apakah dalam kejadian seperti ini hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja nggak ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Ingat baik-baik bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan jiwa kita. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan jiwa kita. Dalam kondisi apapun, kondisi buruk apapun, Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan jiwa kita. Apa itu kebaikan jiwa kita? Kebaikan jiwa kita adalah iman kita bertumbuh kuat, percaya kepada Tuhan setiap saat. Kak Firman ulang sekali lagi ya, apa itu yang mendatangkan kebaikan bagi jiwa kita? Di mana iman kita bertumbuh kuat dan kita percaya kepada Tuhan setiap saat. Allah telah membuktikan janjinya mulai dari tahun ke tahun, generasi-generasi dengan berbagai cara. Mulai dari hal-hal buruk, kesedihan, kemalangan, dan salah satunya adalah penyakit. Di dalam Alkitab ada seorang bernama Naaman. Naaman adalah kepala pasukan dalam kerajaan Aram. Dia adalah seorang yang sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena mengalami kemenangan setiap peperangan. Tetapi dia tidak mengenal Allah. Ada seorang anak perempuan dari Ibrani. Dia tinggal di rumah Naaman.
Anak perempuan ini dipakai Allah untuk menunjukkan kebaikan Allah kepada Naaman. Suatu hari, Naaman mengalami sakit kusta. Tadinya orang yang begitu gagah perkasa ditakuti oleh orang, bahkan ketika orang berjumpa dengan dia sujud gitu. Tetapi sekarang ketika dia mengalami sakit, rasanya orang-orang udah menjauhkan dia. Dia harus pergi ke kamar untuk bersendiri dan untuk menyendiri, sehingga orang-orang menjauhi dia. Rasanya sedih banget. Tetapi percayalah betul bahwa Allah bisa menggunakan sakit kusta itu untuk menunjukkan bahwa Allah turut bekerja di dalam sakit kustanya untuk mendatangkan kebaikan bagi Naaman. Kalaupun hari ini kamu adik-adik dan Kak Firman juga sedang ngerasain atau lagi ngalamin keadaan sedih, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi jiwa kita. Anak perempuan Ibrani yang tinggal di dalam rumah Abraham memberitahukan kepada keluarga Naaman bahwa ada nabi bernama Elisa yang mampu menyembuhkan Naaman. Di mana Naaman saat mendengar itu sangat-sangat senang bahwa ada satu nabi yang akan mampu menyembuhkan dia. Sehingga dia pergi bergegas untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Sampai dengan di tempat itu, dia tidak menemukan harapan yang sesuai dengan keadaannya. Justru dia hanya bertemu dengan hambanya. Tetapi Nabi Elisa memberikan pesan kepada hambanya untuk pergi ke sungai untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Coba adik-adik bayangkan seorang panglima yang luar biasa yang dihormati oleh raja-raja, oleh pasukan-pasukan yang lain, diperintah oleh seorang nabi bernama Elisa, bahkan tidak menjumpai dia. Sampai-sampai dia mungkin rasanya emosi, pengen marah, kok ini siapa yang suruh-suruh saya? Wah, tetapi percayalah bahwa Allah turut bekerja supaya membawa kebaikan kepada Naaman agar dia merendahkan diri di hadapan Allah. Akhirnya, oleh karena Naaman gak ada lagi pengharapan, sehingga dia mau melakukan perintah yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dan pada hari itu juga, dia mengalami kesembuhan dari sakit kustanya itu. Pada hari itu juga, dia berkata di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 15b. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Hari itu juga dia percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah yang kita sembah, bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi jiwa Naaman. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, penyakit kusta yang dialami oleh Naaman, apakah baik untuk Naaman? Ya, tentu baik, karena mendatangkan kebaikan bagi jiwa Naaman, di mana Naaman diselamatkan dan dia percaya kepada Allah. Kalau hari ini adik-adik juga lagi ngalamin suatu penyakit atau keadaan buruk apapun, apakah itu baik nggak sih untuk kita? Karena firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi jiwa kita. Wow, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan terhadap jiwa kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa apa yang telah kami dengar, Allah turut bekerja di dalam segala situasi apapun, baik yang baik ataupun buruk, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, baik keadaan yang baik ataupun tidak baik. Kami percaya itu mendatangkan kebaikan untuk jiwa setiap kita, membawa kami untuk mempunyai iman yang kuat dan percaya terhadap Allah
dalam keadaan apapun. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.